Nih Bu, Pak, kita sadarkah di bulan Ramadan ini beli buka ini, beli kolak, beli cendol, beli bubur, beli kurma, makan 2 kurma sudah kenyang. Yang lainnya apa? Mubazir, boros akhirnya. Kalau udah boros apa? Inilah kawannya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadan asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah sehat semuanya. Udah malam keberapa, Bu? Malam 26, nggak ada mudik. Biasanya saya ngisi di hari pertama, kedua, ketiga, keempat tuh penuh. Pertama, kedua tuh paling penuh. Sampai ke teras. Nggak muat sampai ke dalam pun. Seakan-akan masjidnya mau dibangun tahun akan datang. Ini nampaknya masih ramai ya. Ramai. Berarti makmur masjid kita ini. Amin. Karena apa? Di babak-babak penyisihan, babak final. Ini sekarang ini babak final nih, Bu. Pak, babak final. Biasanya orang 25 udah mulai mudik. 24, 25, 26, 27. Udah mulai berkurang. 4 saf menjadi 3 saf. Jadi 2 saf. Maju dan mundurnya umat Islam ini adalah dari jamaah kita. Dan wabil khusus kepada laki-laki. Pada kaum bapak. Ya, sholat berjamaah, sholat maghrib, isya, subuh. Mungkin kalau kita sholat zuhur, asar, beraktivitas di luar. Itu maju dan mundurnya umat Islam ini. Dari jamaahnya. Ini nampak masih ramai.
Ya, babak-babak final inilah calon-calonnya masuk surga insya Allah. Dan masih banyak anak-anak juga di sini. Nah, ini tandanya masjid kita makmur. Apa tandanya? Banyak anak-anak, Bu. Itu tandanya masjid kita itu makmur. Anak-anak banyak. Kalau anak-anak sudah berkurang, nggak ada anak-anak, itu nggak makmur lagi, udah mundur. Makanya anak-anak kita ini arahkan, bimbing mereka. Jangan kita cepat sensitif, cepat emosi, marah. Pulang ribut anak Polan ini. Gak usah sholat di masjid. Pergi sana, sholat di rumah aja. Jangan cepat sensitif. Emosi. Arahkan mereka. Namanya juga anak-anak. Biarkan mereka mengadakan kajian di masjid kita ini. Musabaqah. Dan lain sebagainya. Ini mereka akan memakmurkan masjid kita ini akan datang. Itu sekilas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adik-adik, apa judul kita? Apa judul kita? Ceramah agama kita? Tahu? Gak tahu? Nah, jangan ribut ya. Catat poin-poin yang penting nanti. Ya. Judul kita yang ditetapkan oleh MDI Kota Pekanbaru yaitu Mubazir Saudaranya Syaitan. Catat. Mubazir saudaranya syaitan. Sifat-sifat mubazir. Boros. Boros ini adalah kawannya syaitan. Boros, kikir. Suka berhura-hura. Suka menghambur-hamburkan harta. Ini adalah saudaranya syaitan. Jangan kita suka bersifat boros. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini setiap tahunnya kita ulang kaji, yaitu sifat boros, sifat kikir, suka menghambur-hamburkan, memikirkan diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain. Saudara kita masih ada di sekeliling kita ini masih kelaparan, kaum duafa, kaum yang lemah, anak yatim, tidak kita santuni. Tidak kita perhatikan, hanya memikirkan diri kita untuk menghambur harta kita. Pelit dan bakhil kepada saudara kita. Orang-orang seperti ini ada sama dia itu seperti Korun. Yang mana Korun dahulunya miskin, rajin beribadah, diijabah doanya, dia kaya, diuji kekayaannya, dia angkuh dan sombong dan kejam. Tidak mau memperhatikan saudaranya di sekeliling dia. Dia menghambur-hamburkan hartanya. Tidak mau berimpak sedekah, zakat. Pelit dan bakhil. Kalau ada orang-orang yang kaya, samalah mereka itu seperti Korun. Tahu Korun adik-adik? Tahu. Nah, itulah Korun ya. Nggak boleh bersifat pelit dan bakhil dan sifat boros. Mubazir ini adalah kawannya syaitan. Ya, hidup sederhana dalam Islam. Ini perhatikanlah saudara kita. Tanamkanlah sosial kita, muamalah kita di sekeliling kita. Jangan kita pelit dan bakhil, boros dan kikir. Karena ini adalah apa? Ibadah sosial kita. Ibadah ritual sudah kita kerjakan, sholat sudah, puasa sudah. Sekarang ibadah sosial kita. Santuni keluarga-keluarga kita yang tidak mampu. Karena apapun yang terjadi di sekeliling kita, tetangga kita, sakit, meninggal kita, saudara yang samping kita membantu kita terlebih dahulu. Walaupun mereka fakir dan miskin, mereka yang membantu kita. Walaupun mereka kaum duafa, mereka yang membantu kita terlebih dahulu. Bukan orang-orang yang di kampung halaman kita yang jauh. Yang sekeliling kita. Janganlah kita sifat-sifat pelit dan bakhil. Boros. Bergaya hedonisme.
bergaya hedon, hanya mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan diri sendiri. Itulah orang-orang yang bergaya hedon, hanya mementingkan diri sendiri. Ya adik-adik, tahu gaya hedon? Tahu? Itu orang-orang yang memikirkan diri sendiri. Pelit dan bakhil, boros. Siapa lu, siapa gue? Siapa kamu, siapa? Udah, pikirkan diri sendiri. Itu adalah sifat pelit dan bakhil. Kemudian, yang mana firmannya? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang pelit bakhil tadi, yaitu sesungguhnya orang-orang yang pemboros adalah saudaranya setan. Nah, ini saudaranya setan itu. Orang-orang yang pemboros berlebihan. Maka tanamkan diri kita itu sederhana, bukan orang-orang yang sifat pemboros. Kemudian, yang mana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf, wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan, minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nih Bu, Pak, kita sadarkah di bulan Ramadan ini? Beli buka ini, beli kolak, beli cendol, beli bobor, beli kurma. Makan 2 kurma sudah kenyang. Yang lainnya apa? Mubazir. Boros akhirnya. Kalau udah boros apa? Inilah kawannya syaitan. Hidup sederhana dalam Islam. Jangan kita buang makanan kita yang berlebihan, yang masih bagus. Sedekahkan ke panti-panti asuhan. Kaum-kaum yang lemah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang pemboros, orang-orang yang kaya tidak mau memperhatikan saudaranya. Kaum duafa, anak yatim. Kaum yang lemah, fakir dan miskin. Inilah kawan-kawannya setan. Saudaranya setan. Maka tanamkanlah sifat kita sederhana dalam Islam. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah janganlah kita bersifat pelit dan bakhil, kikir, dan sifat pemboros. Karena pemboros ini adalah saudaranya setan dan kawannya setan. Hidup sederhana dalam Islam. Jangan kita berpoya-poya, menghambur-hamburkan harta kita, berhura-hura. Sementara masih ada saudara kita masih membutuhkannya. Perhatikan saudara kita yang berhak menerima dari rezeki kita di sekeliling kita, karena mereka adalah saudara kita. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.